kalau nggak dikasih kan nggak mau orang beli. Oh, kalau nggak dikasih pepuan, orang nggak mau beli. Kasih obat tabas itu. Obat, oh iya, iya, iya. Yang Iya. pengeras itu. Pengeras ya? Nah kan limbah mulon saya pada demo ke sono sampai wali kota pulang pergi jalan nih kaki saya pada bengkak. Katanya mau dikasih, sekarang kagak. Sempat juga Pak ya demo ke wali kota, terus sampai ke Bogasari. Itu limbah nggak? Saya bisa unjuk yang seberang sana tuh buang limbahnya kayak apa. Kalau merkuri itu yang terkenal kan adanya penyakit mini mata ya, kelumpuhan, kerusakan otak. Vonis itu juga memberi efek jerah. Dua-dua, Pak. Dua-dua aja. Waduh. Kali ini saya kembali menyusuri pesisir pantai utara Jakarta yang penuh beragam masalah. Mulai dari banjir saat hujan dan air pasang datang, sampai dengan persoalan air bersih serta kemiskinan. Potret tersebut tergambar jelas saat saya tiba di daerah ini nih, pemukiman nelayan Muara Angke. Nah, sekarang saya berada di Muara Angke. Kita akan lihat kehidupan di sekitar pesisir Jakarta ini. Seperti apa sih kehidupan daerah sini? Yuk. Tinggal di lingkungan kotor, penuh dengan ribuan lalat dan bau busuk dari sampah hasil tangkapan laut, sudah menjadi santapan sehari-hari. Mau gimana lagi? Mayoritas penduduk di sini emang menggantungkan hidup dari hasil laut. Seperti ibu yang satu ini nih. Nama pekerjaan ada nggak istilahnya? Pas. Ngupas. Ngupas kerang ya? Ngupas kerang hijau. Ngupas kerang hijau. Ibu udah lama Bu ngupas kerang hijau? Ibu dibayar berapa Bu? 7.000. 7.000 Nah itu satu drum itu. segunung ini Ibu dibayar 7.000. Ini segini nih. Iya. Ini direbusnya sampai matang nggak sih Bu? Ya, ini sama kayak gini rebusnya. Habis ini udah kupas nih. Ini Iya. terus diapain? Dicuci dulu. Terendam. Dikasih tawa sama apa? Sepuan. 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 Berwarna. Warna itu ya. Dikasih pewarna. Warna apa? Warnanya kuning. Warnanya kuning biar menarik ya Bu. Iya. Ya kalau nggak dikasih kan nggak mau orang beli. Oh, kalau nggak dikasih sepuan orang nggak mau beli. Direndam di sepuannya itu berapa lama? Wah, ternyata mereka menambahkan zat warna juga ya dalam proses pengolahannya. Lagi masak apa ini? Kerang hijau ya? Ini direbus sampai berapa lama? Setengah jam. Udah matang setengah jam? Kalau lebih dari setengah jam, apa yang terjadi? Ya, angus. Apa yang? Oh iya bener ya, kok kelamaan dimasak angus. Kasih obat tabas itu. Obat, oh iya iya iya. Yang pengeras itu. Pengeras ya. Setelah dimasak dengan obat pengeras selama setengah jam, kerang pun dikupas. Dan setelah dikupas, kerang tadi dibersihkan dan siap diberi zat warna, biar kerang terlihat segar. Ada ribuan masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari teluk seluas 1.422 mil persegi ini. Namun sayang, Teluk Jakarta saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Limbah menghancurkan beragam biota yang hidup di dalamnya. Pak Aming, udah lama jadi nelayan Pak? Lama. Dulu sampai sekarang tuh bagaimana? Ikan-ikannya mudah didapat atau bagaimana? Ya kadang-kadang mudah kalau cuacanya tenang. Kalau cuaca gelombang ya susah. Banyak atau sedikitnya dapatnya ikan itu tergantung limbah air, kebersihan, kejernihan air juga nggak? Iya. Kalau limbah itu nggak ada. Kayak model gimana limbahnya tuh? Tahu-taunya ikan udah pada kambang. Oh ya pokoknya ciri-cirinya air udah tercemar limbah tuh ikan tuh udah pada ngambang. Iya. Warnanya apa sih? Merah. Ya tanah di dalam air pada putih. Tanah yang dalam air udah putih. Ya Pak ya, terima kasih Pak ya. Ya. Tidak usah heran jika kini di Teluk Jakarta sudah berkurang populasi ikannya. Limbah yang dibuang saat hujan turun sudah berlangsung lama dan mereka mencurigai perusahaan dan pabrik yang membuang limbahnya ke sungai dan akhirnya memasuki lautan. Sebenarnya nelayan-nelayan ini adalah korban. Bagaimana enggak? Mereka menggantungkan hidupnya dari kerang dan hasil laut lainnya. Dengan tercemarnya Teluk Jakarta, berarti juga mengancam kelangsungan hidup usaha mereka. Dan karena kerang sudah tercemar limbah, terpaksalah mereka melakukan kreasi yang tidak sepatutnya. Ya, seperti itu tadi. Merebusnya dengan zat pengeras,
memberi zat warna, bahkan mereka merendamnya dengan air tawas. Kerang-kerang ini mereka budidayakan di bagan. Nah, sekarang saya mau lihat seperti apa sih bentuk bagan itu. Ini nih air kayak gini nih bersih nih Mas. Bersih nih, air bersih. Ini air bersih ya? Ya, kalau air Kayaknya warnanya hitam nih Pak. warnanya merah kalau. Air kotor nggak apa-apa asal jangan air limbah ya. Iya. Coba saya pengen lihat kayak apa sih. Bapak nyilem ya? Bagan adalah bambu yang ditanam ke dasar laut, di mana besarnya uang yang diinvestasikan untuk membuat bagan ini lumayan besar juga loh. 5 juta rupiah per bagan. Banyak ya? Nah ini bagus ya. Coba lihat. Kalau yang keras ya? Tuh, Oh, ini hidup? Hidup ini yang bagus. Oh. yang kena limbah nih. Yang kena limbah kayak ini ya, lepas jaringannya ya. Udah mati. Ini salah satu contoh kerang yang kualitasnya bagus. Sementara yang ini kerang yang sudah terkena limbah. Para pembudidaya kerang ini maksimal panen 3 kali dalam setahun. Tapi karena limbah yang turun berbarengan dengan musim hujan, ya habis. Sekarang saya mau bawa ke lab ini apakah memang betul rusak oleh akar limbah. Itu limbah kan? Saya pindah ujuk yang seberang sana buang limbahnya kayak apa. Selain membuat nelayan susah, dampak dari pencemaran di teluk yang memiliki kedalaman rata-rata 8 meter ini juga nggak main-main. Sudah ada jatuh korban, bahkan sampai meninggal dunia. Cerita tersebut dialami sama ibu yang satu ini nih. Mau tahu ceritanya? Saya dengar dari warga sini bahwa suami ibu tuh ada punya cerita dengan masalah laut dan limbah gitu. Pas kejadiannya tuh gimana Bu? Bisa Dia lagi diceritain? pasang bambu ini. Pasang Terus bambu. kan dia nggak tahu ada limbah di sana. Enggak. Jadi temenin sama dia tuh balik kan puyeng. Tuh, ya. Dapat sehari tuh puyeng. Iya. Sama 2 hari. Dia kan ke sana hari Selasa. Hari Rabu, hari Kamis pagi. Cuma 2 hari. Nah kan di gua mulon saya pada demo ke sono sampai wali kota pulang pergi jalan nih kaki saya pada bengkak. Katanya mau dikasih, sekarang kagak. Janjinya dia apa? Orang wali kota. Orang wali itu ngomongnya gimana? Iya. Ngomong antar aja dah katanya begitu. Bagaimana? Ntar bagaimana maksudnya mau dikasih? Iya kata dia. Janjiin ngasih berapa? Ngasih uang apa ngasih apa? Nggak tahu ngasih uang apa ngasih apa katanya udah ntar diberesin begitu doang. Allah. Pokoknya kalau sekarang nih ada hujan ada limbah, ada hujan ada limbah. Oh, setiap hujan ada limbah? Iya dibarengin sama. Nah. Bang tinggal di sini nih. Iya. Saya tuh lagi tertarik dengan masalah limbah. Iya. Kira-kira tuh sampai seberapa bahaya gitu? Apakah Bapak Alim, Abang Alim tuh punya pengalaman dengan? Memang pengalaman memang ada pengalaman yang sangat pahit ya untuk saya Oh ya? dan keluarga saya. Pada saat itu datangnya limbah, tiba-tiba anak saya itu karena di pinggir pantai itu banyak udang, dia cari udang. Sehabis ngambil udang, itu dia giginya sakit karena dia terasa sakit jadi dia colok gitu. Pakai? Pakai kayu. Jadi lama-lama kita sempat bawa ke dokter. Tapi dokter mengatakan itu bukannya sakit gigi, dia bilang itu ada gejala semacam infeksi, entah penyakit dari mana. Itu kalau menurut pengalaman saya itu limbah. Limbah. Pas di rumah sakit itu kan nggak diberi obat. Oh ya? Nggak diberi obat, langsung kita bawa pulang sampai di rumah. 2 hari kemudian meninggal. Limbah yang di sini tuh seberapa sering Bapak lihat pencemaran seperti itu? Kalau masih pencemaran sebenarnya kita sempat juga Pak ya demo ke wali kota, terus sampai ke Bogasari. 2 bulan yang kemudian itu air biasa. Bersih? Iya bersih. Tapi setelah itu begitu lagi. Iya deh Pak, saya coba keliling-keliling lagi. Terima kasih ya Pak Alim ya. Melihat kondisi ini, tentu masyarakat di sekitar pesisir Marunda dan sekitarnya tidak tinggal diam. Mereka turun ke jalan menuntut ketegasan pemerintah dalam menertibkan industri-industri pencemaran Teluk Jakarta. Salah satu perusahaan yang dicurigai masyarakat sebagai pencemar limbah adalah Bogasari. Beberapa masyarakat sekitar Marunda situ mengeluh atas limbah yang menurutnya dari Bogasari. Saya akan nunjukin mengapa dia bilangin limbah dari Bogasari. Air yang ada di luar sana masuk ke dalam sini. Ya. Masuk kembali. Ya kan?
Kalau sudah masuk ke sini kan saya harus pompa keluar. Terus waktu dipompa berbusa, dibilang limbah saya. Terus yang disalahkan adalah Bogasari. Kita coba menjelaskan bahwa ini adalah air laut itu masuk ke sana kita keluarkan lagi. Nah, kalau mau tanya saya, ya kan, Ya. limbah, itu limbah nggak? Minyak Pasti. itu, ya kan? Coba, bisa nggak hilangkan itu? Nah, saya bisa unjuk yang seberang sana tuh, buang limbahnya kayak apa. Berapa ribu industri di Pesisir. Jakarta Utara, kok nyarinya yang namanya Bogasari, yang jelas, ya nomor 1, kagak pakai kimia. KBN itu milik siapa? Tuh, udah denger kan penjelasan pemilik industri yang diduga mencemarkan Teluk Jakarta? Meski mereka mengklaim tidak melakukan apa yang dituduhkan warga, namun yang bikin aneh adalah setelah aksi demonstrasi dilakukan, warga bisa menikmati laut bersih selama kurun waktu beberapa bulan. Pada takut kayak ya demo masyarakat meluas kemana-mana. Sayang ketika saya sedang menyusuri pesisir Jakarta, limbah yang ditakuti warga, yaitu yang berwarna merah pekat dan putih susu, sedang tidak ada. Tapi saya masih penasaran nih, seberapa tercemarnya sih air Teluk Jakarta ini. Masih air minumnya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, air yang ada di sini. Saya mau coba bawa ke laboratorium. Kalau merkuri itu yang terkenal kan adanya penyakit minimata ya, kelumpuhan, kerusakan otak. Ponis itu juga memberi efek jerah. Nah, air dan kerang tadi udah saya bawa ke lab nih. Sekarang tinggal tunggu aja hasilnya seperti apa. Assalamualaikum. Pak Sunardi, ketemu lagi Pak. Gimana Pak hasilnya Pak? Kita pengen tahu nih Pak. Dari hasil analisis kita, kerangnya ini ternyata mengandung merkuri sama timbal ya. Itu semua jenis pabrik itu menghasilkan limbah yang seperti itu atau biasanya pabrik model apa? Misalnya kimia aja, atau pabrik cat atau pabrik apa gitu yang bisa dari pabrik cat, karena ada beberapa cat yang sengaja ditambahkan merkuri untuk anti jamur gitu ya. Oh iya. Itu mengenai ambang batasnya gimana? Dalam toleransinya atau bagaimana? Ya harusnya kecil sekali. Jadi kalau nggak salah ya, saya agak mungkin lupa, kira-kira 0,01 ppm. Jadi bagaimana tuh kalau sebesar itu? Ya, tapi yang jadi masalah walaupun itu kecil ambang batas itu, tapi kan dia terakumulasi dalam tubuh orang. Kalau misalnya jadi dikonsumsi, kalau kita makan, konsumsi itu kan terkumpul, makin lama makin banyak, dia nggak bisa keluar lagi dari tubuh. Kalau merkuri itu yang terkenal kan adanya penyakit minimata ya. Itu minimata itu bisa kelumpuhan, kerusakan di otak, bisa bahkan kematian. Penelitian mengenai kandungan logam berat yang merupakan bahan berbahaya dan beracun atau B3 pada sedimen di perairan Teluk Jakarta ini emang udah sering dilakukan. Hasilnya, kandungan beberapa logam berat seperti merkuri dan timbal ini nih terus meningkat dan melampaui ambang batas setiap tahunnya. Timbal sendiri biasanya disumbang oleh pabrik pembuatan pupuk, proses pembuatan baja, dan sebagainya. Sedangkan merkuri biasanya digunakan untuk pembuatan cat. Lalu air lautnya gimana? ini dari hasil kerang ya Pak ya? Dari hasil kerang. Kalau misal dari hasil air yang saya bawa ke Bapak tuh gimana? Kalau airnya? Kalau air itu fluktuatif ya. Karena kalau kebetulan musim hujan gitu, nah kemungkinan banyak terjadi pengenceran. Jadi kemarin yang kita ukur dari air lautnya itu merkurinya sama timbalnya tidak terdeteksi. Oh begitu. Ya, jadi kemungkinan lagi musim hujan. Oh kalau musim hujan ya sekarang memang musim hujan kan? Ya. Jadi pengenceran gitu. Ya, jadi pengenceran. Oh iya. Makanya lebih tepat kalau yang kita analisis itu sedimennya. Kira-kira kalau udah mengendap gitu kira-kira bisa membunuh apa saja kira-kira kalau dia? Nah, kalau yang banyak itu kan nanti dia akan oleh plankton atau binatang laut yang kecil-kecil dia masuk dalam tubuh makanan itu, terabsorpsi misalkan, kemudian makanan itu dimakan lagi oleh binatang yang lebih besar, gitu kan, jadi rantai makanan. Rantai makanan ya. Akhirnya Terakhir sama kita. Iya, akhirnya kita kena. Ikan yang banyak
dijual di Jakarta tuh bukan dari Teluk Jakarta. Oh ya? Karena Teluk Jakarta sendiri sudah nggak ada ikannya. Iya memang sih. Kalau mau juga agak jauh ya, carinya. Dari daerah Kepulauan Seribu dan mungkin ya lebih aman. Iya, lebih aman ya. Iya. Terima kasih banyak. Waduh, Mas Nadia. kalau udah gini, siapa yang harus bertanggung jawab ya? Kita tanya Kementerian Lingkungan Hidup aja yuk. Assalamualaikum Pak Sarul. Saya Pongki Pak. Punya waktu Pak buat ngobrol? Bisa. Harus punya Pak. Soalnya ini bidangnya Bapak nih. Saya kemarin udah ke lapangan Pak. Nah, terus Di daerah Marunda. ya. Terus daerah pokoknya Teluk Jakarta sampai pesisir seberangnya yang berdermaga di belakangnya pabrik Bogasari. Wah, Apa yang dilihat? macam-macam. Nah. Oh, sampah terutama. Keruhnya laut kita dan segala macam. Nah, tumbuh kerang-kerang mati dan segala macam. Terus kemudian saya pengen tahu Bapak dari KLH kan. Ya. Nah, itu sampai mana Pak tanggung jawabnya? Apa sih yang sudah dilakukan? Oke, berbicara masalah Lautnya kok nggak bersih-bersih? Pencemaran Teluk Jakarta. Nah, Kalau kita lihat lagi dan kita ranking pencemaran-pencemaran itu, yang kasat mata itu namanya sampah. Itu kalau kita ke sana itu kan banyak sekali sama-sama makan, kita bisa berdiri di atas laut itu ya. Jadi sampah itu bisa terapung. Nah, sekarang gini Pak, yang saya pengen tahu yang saya temukan di lapangan kemarin, banyak beberapa nelayan yang jelas-jelas menggantungkan hidupnya tuh dari penghasilannya kerang, ikan, dan lain-lain. Pokoknya makhluk hidup yang dari laut untuk dijual dan perdagangkan. Nah, sekarang begini, mereka tuh mengalami penurunan kualitas dari segi kualitas maupun kuantitas. Nah, sekarang begini Pak, itu dikarenakan ada limbah yang setiap turunnya bareng dengan hujan. Setiap ada hujan, limbah selalu ada. Itu saya pengen tahu, apakah Bapak mengetahui nggak hal itu? Itu aja dulu. Saat ini kita sedang melakukan penyidikan terhadap sekitar 16 perkara di situ di daerah Priuk dan sekitarnya, yaitu daerah Teluk Jakarta. Gitu. 12 perkara itu sudah P21. P21 itu apa? P21 itu artinya berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh pihak penuntut umum, Tinggal sidang. siap disidangkan. Siap disidangkan. Sudah mulai belum? 2 itu sudah sidang, cuman sayang bebas murni, kita nggak tahu. Kok bisa begitu? Ya, nggak tahu. Coba cek sana. Aja hati-hati itu Pak. Yang Bagaimana cerita itu bisa bebas? itu bukan kewenangan penyidik, toh. Penyidik kan Hanya menyidik aja, mengantarkan bukti-bukti. mengantarkan bukti-bukti ke Lantas? jaksa, jaksa lah yang menuntut di pengadilan. Nah, Kita jadi sudah- jaksanya yang lolos, jaksanya yang lalai. oh, saya nggak tahu jaksa lalai enggak. Kok bisa lolos? Ya, nggak tahu, tanya jaksanya, tanya hakimnya kan. Jadi kita harapkan vonis itu juga memberi efek jerah. Jadi jangan proses penyidikan, kemudian diajukan sidang, Ya buang limbah lagi. buang limbah lagi, vonisnya tidak memadai. Nah, sekarang kalau bisa lepas gitu apa nggak tambah bagaimana mau jerah Pak? Nah, itulah masalahnya. Nah, udah dengar sendiri kan apa kata Pak Dasrul tadi? Dari 12 perkara yang sudah di P21 kan, hanya 2 yang baru disidang. Dan itu pun vonis yang dijatuhkan oleh hakim yaitu vonis bebas. Kok bisa ya? Pencemaran Teluk Jakarta emang udah berlangsung lama. Sampai saat ini memang baru nelayan sekitar yang merasakan dampaknya. Mulai dari hasil kerang yang menurun maupun jatuhnya korban jiwa telah mewarnai cerita pencemaran Teluk Jakarta ini. Semoga pemerintah bisa lebih peduli lagi. So, lihat sekitar kita dengan mata kami.